Selamat datang di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Kami juga mengucapkan selamat melaksanakan ujian kinerja bagi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Halo, perkenalkan, nama saya adalah Frans Konstansinaga SPD. Saya adalah salah seorang guru yang bertugas di SMA Negeri 1 Lelepi Temoy yang berada di Desa Duria, Kecamatan Lelepi Temoy, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus, saya juga adalah salah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja yaitu konseling individu. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang nak. Siang Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat ya. Sudah pulang sekolah belum? Sudah barusan. Oke. Baik. Nah, berarti udah makan belum? Sudah Pak. Sudah. Sudah ya. Yes, berarti semangat ya. Masih semangat ya. Nah, Oke. Nah, Bapak mau tanya dulu nih sebelumnya. Kamu tahu nggak kita mau ngapain hari ini? mau ngobrol kan? Mau ngobrol. Hampir ke arah itu sih. Nah, oke. Tadi Bapak jelaskan ya. Tujuan kita pada hari ini yaitu untuk melakukan yang namanya konseling individu. Tepatnya konseling individu itu adalah salah satu layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada siswa untuk membantu siswa dalam mengentaskan masalah yang dimilikinya secara pribadi, gitu ya. Dan di dalam konseling individu ini ada beberapa azas. Yang pertama yaitu azas kerahasiaan ya. Jadi berdasarkan azas kerahasiaan ini, apapun yang kita bahas hari ini atau apapun yang kita bicarakan hari ini itu adalah rahasia kita berdua, hanya Bapak dan kamu yang tahu, gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya ada yang dikatakan dengan azas keterbukaan. Nah, berdasarkan azas ini juga berarti konseli atau peserta didik atau dalam hal ini kamu bisa bercerita kepada Bapak nanti dengan lebih leluasa, secara terbuka. Ya. Jangan takut, jangan malu, jangan segan, oke? Yang penting kamu bisa bebas bercerita tentang masalahmu agar kita bisa menemukan solusi terbaik. Ya. Nah, yang berikutnya ada yang dikatakan dengan azas kesukarelaan. Nah, azas kesukarelaan di sini berarti bahwasanya kamu setuju atau tidak kita lakukan layanan pada siang hari ini. Setuju Pak. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, berdasarkan azas kerahasiaan tadi, Bapak akan panggil kamu dengan inisial kamu R. Ya, atau biar lebih keren kita Bapak panggil dengan sebutan Roy, boleh ya? Boleh. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing agar ini untuk waktu layanan hari ini kita sepakati
berapa menit kira-kira, atau berapa lama yang kamu miliki yang bisa untuk kita lakukan layanan pada hari ini? Ya kalau saya sih Pak tergantung selesai sih Pak. Atau juga untuk saya ini concern kita pada hari ini. Jadi saya ikuti sampai selesai. Berarti sampai selesai ya, begitu ya? Iya Pak. Oke, berarti kita sepakati bagaimana kalau 40 sampai 45 menit bisa ya? Bisa Pak. Bisa. Oke, baik, terima kasih. Kasih ya nak ya. Nah, begini ya Roy ya. Sebelumnya kita sudah pernah jumpa ya, pernah ketemu ya. Sudah Pak. Tapi dengan kasus yang berbeda. Waktu itu kalau Bapak tidak salah itu perkelahian, gitu kan? Ya Pak, betul. Oke, nah kemudian Bapak perhatikan kamu dan Bapak observasi. Nah, berhubung kita sini sudah ketemu secara langsung, Bapak mau dengar sendiri dari kamu, dari Roy, masalah Roy itu apa? Coba boleh diceritakan kira-kira nak? Ya, gini Pak, sebenarnya saya tidak tahu ya harus mulai dari mana. Soalnya kemarin juga ada teman dekat saya pernah bilang sama saya yang sama bilang sama apa tadi itu, saya itu dibilang kayak temperamental banget, terus mudah marah dan tidak suka main-main Pak, tidak suka bercanda gitu. Oke, begitu ya. Nah, kalau Bapak boleh tahu nih, kira-kira atau kenapa kamu tidak suka bercanda? Kan hanya sekedar bercanda dengan teman-teman. Gimana kira-kira? Kenapa? Coba. Ini Pak, soalnya Pak, saya itu secara pribadi mudah tersinggung banget Pak masalah-masalah itu. Terus jiwa saya juga nggak suka bercanda orangnya. Jadi kalau diajak main-main saya nggak suka, baik itu di rumah maupun di sekolah Pak. Terus saya juga nggak suka kalau teman-teman itu sering ganggu saya, terus sering panggil saya, ngajak saya tuh sering nolak Pak. Soalnya saya nggak suka, apalagi kalau diajak main bola, diajak main-main apalah, saya sering nolak. Soalnya Pak, fisik saya itu saya kira enggak kuat Pak, kayak lelah, capek lah untuk hal itu. Lelah atau capek begitu ya? Iya Pak, fisik Pak. Kalau Bapak boleh tahu nih, kira-kira kegiatanmu sepulang dari sekolah biasanya apa? Iya, sepulang dari sekolah sih saya pasti kerja Pak. Soalnya saya itu jujur saja berasal dari keluarga tergolong ekonomi menengah rendah, bisa dibilang orang nggak mampu. Jadi saya ikutlah membantu bapak mama di rumah untuk penuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Oh, ikut bekerja membantu menyokong perekonomian keluarga begitu ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu Bapak nih, kira-kira kerjanya apa itu? Ya, yang biasa sih saya kalau kerja di rumah itu kalau habis pulang sekolah, biasanya kalau ada yang minta saya menyadap karet sama orang. Terus juga Pak, kalau memang ada lowongan kerja lain, misalnya ada kesempatan untuk masuk, ya saya ikut Pak. Yang penting ada pekerjaan Pak, dan juga halal dan menghasilkan uang lah. Oke, berarti bekerja menyadap karet begitu ya? Iya Pak. Nah, itu setiap hari nggak kira-kira? Kamu bekerja itu setiap hari atau tidak? Dan kalau dibilang setiap hari enggak sih Pak.
Cuman kalau ada yang tawar, kalau si tawar juga pasti diikuti, Pak. Pasti dijalani kerja. Oh, Itu berarti dalam menentu, Pak. tergantung situasi begitu ya. Nah, Kira-kira ada pekerjaan ikut bekerja. Ah, nah baik. Gimana ya? Kalau kira-kira kamu kerja itu berapa lama satu hari sepulang sekolah itu sampai jam berapa gitu kira-kira? ya kalau berapa lamanya sih Pak, ya yang penting habis pulang sekolah makan, istirahat sedikit, nggak tidur, cuma habis makan biar tenang atau tenang kita. Ya Gimana tadi? Coba putus tadi soalnya. oke Pak, saya ulang. Jadi kalau masalah lama kerjanya itu Pak, kalau habis pulang sekolah pasti kalau habis makan istirahat sejenak, ya langsung pergi kerja Pak, sampai jam paling cepat jam 6. Paling cepat jam 6 pulang di rumah. Oke, jam 6 sore begitu ya. Iya Pak. Kalau menurut Bapak sih ya, dengan kamu bekerja membantu menyokong perekonomian keluarga, Bapak rasa itu bagus loh. Itu merupakan suatu tugas yang mulia, di mana kamu bisa punya peran penting demi membantu keluargamu, membantu orang tuamu dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, kan begitu? Iya, Iya kan? Apa? Memang benar sih hal demikian Pak. Tapi gimana ya, pemikiran saya sebagai anak juga, saya itu sering berpikir Pak, apakah orang-orang yang hidup enak itu harus bekerja keras ya? Saya pikir, saya rasa tidak Pak. Soalnya saya juga melihat kehidupan saya terlalu susah, sangat berbeda dengan teman-teman di sekolah Pak. Kalau teman-teman saya di sekolah itu, ya kalau saya lihat ada uang jajannya lah, beli jajan di kampus segala macam, kebutuhan sekolah lengkap. Ya berbeda dengan saya Pak, yang tiap hari serba kekurangan. Jadi saya iri dengan hal itu Pak. Kadang-kadang juga saya mengeluh dalam hati. Emang kamu nggak ada jajan di sekolah? Ya, jajan sih Pak kalau ada gajian yang lebih lah untuk kebutuhan. Oh, kalau ada sisa gaji ya begitu ya. Emang biasanya kalau kamu dapat upah nih setelah bekerja, itu uangnya dikemanain kira-kira? Ya pastilah kalau dapat gajian itu langsung dikasih sama bapak mama lah untuk apa, beli nambah beli kebutuhan. Oh, berarti kamu serahkan penghasilanmu tadi ke orang tua begitu ya? Iya Pak. Terus tadi Bapak dengar kamu pernah kamu bilang bahwasannya orang yang hidup enak itu harus bekerja keras atau gitu ya? Aha. Emang menurut kamu yang hidup enak itu kira-kira itu kerja keras atau tidak? Ada juga ya, tergantung sih Pak. Kalau ada juga yang hidup hidup enak ya kerja keras dia. Ada juga yang kerja keras enggak hidup enak. Oh, ada yang Tapi yang lebih dominan sih kayak orang susah itu lebih banyak kerja kerasnya. dituntut lebih untuk bekerja keras begitu ya? Iya. Oke. Berarti kan pada dasarnya intinya semua memang harus bekerja keras kan begitu kan? Iya sih. Karena kan yang hidup enak atau yang bekerja kerja pun belum tentu bisa hidup enak. Tadi begitu kan? Nah, kan gitu. Nah, atau coba Bapak kasih kamu perbandingan nih.
seandainya kamu bisa hidup enak, namun kamu harus tetap bekerja keras. Ya, yang kedua, kamu tidak mau bekerja, nah kemudian ya tentu gimana ya? Seperti yang kamu bilang tadi, yang hidup enak saja, yang kerja keras saja, yang bekerja keras saja belum tentu hidup enak, gitu kan? Nah, apalagi yang kalau tidak bekerja keras, kan begitu. Nah, jadi ya sebagai umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup juga, Bapak rasa memang harus bekerja keras sih, ya kan? Betul nggak kira-kira menurut kamu? Betul juga. Daripada nggak kerja sama sekali. Iya, kan begitu. Nah, coba Bapak mau tanya nih, menurut kamu pemikiranmu itu sesuai dengan apa yang kamu nyatakan tadi atau tidak? Coba. Ya, enggak sesuai sih Pak. Gak tahu juga apa nih. Iya ya, berarti tidak sesuai kan? Iya. Karena kamu tadi kan bilang bahwasanya hidup enak itu tidak harus bekerja keras, kan begitu kan? Nah, kemudian kamu juga katakan tadi, Roy juga katakan tadi, bahwasanya orang yang bekerja keras juga hidup enak, kan begitu kan? Nah, itu dia. Nah, menurut Roy sendiri, bagaimana kira-kira pemikiran seperti itu? Bagaimana? Gimana ya, memang tidak benar sih Pak. Duga-duga hal demikian. Iya, tidak benar kamu menduga-duga hal seperti itu, ya kan? Dan juga tadi Bapak dengar kamu bilang ada rasa iri terhadap teman-temanmu, kan begitu kan? Iya. Oke, kalau Bapak boleh tahu, emang kamu tahu nggak kira-kira kegiatan teman-temanmu sepulang dari sekolah? Nggak tahu sih Pak. Nggak tahu. Mau kemana mereka tuh? Nah, tidak tahu kan? Nah, kalau tidak tahu berarti kan kita nggak boleh nih ngambil kesimpulan seperti itu, ya kan? Contoh nih ya, kalau seandainya kamu melihat teman-temanmu di sekolah asik bermain, bukan berarti mereka tidak kekurangan, kan begitu? Bisa saja ya mungkin mereka juga kekurangan, namun mereka bisa menikmati atau menempatkan posisinya, kan begitu? Contoh, ketika ada masalah, nah saya akulah salah pemikiran seperti itu. oke, berarti kamu katakan pemikiran seperti itu salah, kan begitu? Nah, kan juga ya, kalau seandainya kamu lelah karena bekerja, seharusnya kamu lebih menikmati waktumu untuk bermain di sekolah. Walaupun kita katakanlah sebenarnya kan di sekolah tempat belajar nih, namun di saat di celah waktu seperti istirahat, kamu kan bisa bermain-main dengan teman-teman. Nah, sebenarnya kamu sadari nggak bahwasanya dengan perilakumu seperti ini, dengan sikapmu seperti ini, menurut kamu teman-temanmu masih mau menerimamu seperti itu? Ya, tentu sih Pak, pasti enggak sih. Soalnya Pak, akhir-akhir ini juga saya sering dijauhi gara-gara saya itu kalau dibilang spontan jawabnya Pak, kalau iya enggak. Apalagi kalau mereka ajak saya sering nolak tuh. Jadi akhir-akhir ini ya mereka agak-agak rada-rada cuek sama saya Pak, enggak di sapa-sapa saya lagi Pak. Kan kadang-kadang juga
kalau bagus mood saya senyum sama mereka. Ya mereka kayaknya mereka apa cuek bang sama saya akhir-akhir ini. Nggak tahu kenapa juga. Karena apa? Nah, cuek kan? Atau kita katakanlah mungkin Itu dulu bilang. tidak peduli, yang berarti sudah mulai sedikit menjauh darimu ya, kan begitu kan? Nah, itu konsekuensinya Ron. Dan banyak sebenarnya konsekuensi yang lain apabila kamu tetap bertahan dengan sikap perilaku seperti itu, kan begitu. Dan yang terutama di situ yang dirugikan ya kamu sendiri, ya kan? Betul nggak kira-kira? Nah, jadi ya kamu harus bisa memperbaiki diri lah. Coba untuk lebih baik lagi, untuk lebih bijak lagi dalam menempatkan dirimu. Ketika kamu berada di rumah, ya udah tempatkan dirimu bagaimana seharusnya di rumah, kan begitu. Ketika kamu bekerja, berarti harus ya kamu juga harus bisa menempatkan diri di situasi atau di lingkungan tempatmu bekerja, kan begitu kan? Nah, kemudian ketika kamu di sekolah ya kamu juga harus menempatkan dirimu ketika di sekolah. Jangan semua jadi campur aduk seperti itu. Yang ada menurut Bapak sih ya, yang ada nantinya keefektifanmu sehari-hari itu tidak gimana ya, tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu ya. Nah, kemudian tadi kamu katakan bahwasanya pemikiranmu juga itu salah, berarti kan kamu sudah menyadari nih, gitu kan? Iya, salah juga. Nah, jadi kamu sudah menyadari pemikiranmu itu salah, begitu ya. Justru seharusnya kamu bangga, harusnya kamu bangga di situ, karena kamu bisa membantu untuk, atau kita katakanlah kamu bisa membantu orang tuamu, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kan begitu kan? Karena menurut Bapak juga itu adalah suatu pekerjaan yang memang sungguh sangat luar biasa loh. Jadi menurut kamu, Bapak mau tanya dulu, kira-kira yang seharusnya menjadi bagaimana yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu tersebut? Kita katakanlah itu kesalahan. Ya, pastilah Pak, sadar juga setelah apa masuk akal juga dibilang Bapak tadi. Soalnya memang terbukti juga akhir-akhir ini memang itu kenyataannya Pak, nggak peduli lagi orang-orang. Jadi kalau kalau boleh ada kesempatannya, saya introspeksi diri lah, supaya lebih memilih lah, membatasi diri, supaya lebih bersahabat lagi, berteman kepada teman-teman, supaya bisa lebih banyak ada pendekatan sama kawan-kawan juga. Karena yang kemarin kayaknya terlalu brutal saya ini. Jahat juga saya. Gitu. Berarti kamu punya keinginan untuk berubah begitu ya? Mendapatkan diri. Nah, kalau masalah waktu tadi yang kamu katakan, waktu itu masih banyak, Roy. Kembali ke dirimu. Kamu mau atau tidak untuk berubah, kan begitu? Kalau waktu itu masih banyak, ya. Jadi, Bapak rasa kamu perlu memperbaiki cara berpikir seperti itu tadi, ya.
perlu memperbaiki keyakinanmu tadi. Atau kalau dalam istilahnya pikiran yang irasional. Nah, pikiran yang kita katakanlah tidak sesuai dengan kenyataan, begitu. Oh, Ya. Nah, jadi masalahnya di situ. Kamu harus bisa memperbaiki dirimu, terutama itu dari pola pikir atau dari cara berpikirmu. Coba luangkan waktu. Bapak rasa lebih kamu juga akan mengalami hari-hari yang luar biasa, yang hebat. Contoh, kamu nih udah lelah nih bekerja, ya kan? Nah, ketika di sekolah ada temanmu yang mengajak kamu, misalnya bermain bola, ya udah ikut, coba ikut sama teman-teman. Mungkin Bapak rasa kamu bisa menikmati. Karena kan kalau sepulang kerja kan sudah nggak mungkin ya, apalagi kamu katakan tadi, Roy bilang tadi, pulang bekerja itu mau sampai jam 6 sore, begitu ya? Atau bahkan lebih, begitu kan? Nah, coba untuk lebih menikmati waktumu di sekolah. Selain belajar, kamu bisa menikmati untuk bermain, kan begitu. Nah, coba Bapak mau tanya, menurut kamu nih, kamu kan sudah bilang tadi, Roy sudah bilang tadi, bahwasanya Roy ingin berubah, kan? iya. Nah, kira-kira nih ya, menurut Roy sendiri, pemikiran seperti apa yang akan Roy ubah? Kita mulai dari situ dulu. Pemikiran. Ya, pemikiran. Ya tentu Pak, pemikiran yang menganggap bahwa saya itu yang paling susah harus dihilangkan. Rasa-rasa yang ada dalam hati juga iri-iri sama teman itu, ya pasti saya evaluasi ke depan Pak, pasti saya ubah itu Pak. Karena nggak baik itu, saya kira kalau ada dalam diri kita. Nah, berarti pikiran yang seperti itu ingin kamu rubah, begitu ya? Benar. Nah, bagus nih, Bapak yakin Roy pasti bisa. Bapak senang mendengar jawaban Roy sendiri, bahwasanya ada keinginan untuk berubah, ya, ada keinginan. Nah, oke, itu yang pertama berdasarkan atau apa yang kamu pikirkan, kan gitu, begitu kan? Nah, yang berikutnya, setelah dari pikiranmu, kira-kira nih melalui tingkah lakumu nanti bagaimana kamu merubah tingkah lakumu, atau tingkah laku seperti apa yang kamu buat? Kalau dari tingkah laku sifat tentu ya harus banyak-banyak bersabarlah, banyak-banyak memilah juga, harus pintar-pintar saya memposisikan diri saya kalau di rumah, posisi saya kalau lagi kerja ataupun lagi di sekolah. Terutama kalau di sekolah ya tentu saya pasti lebih bergaul, lebih dekat diri sama teman-teman, tidak lagi menolak kalau diajak untuk ikut kegiatan atau diajak bercanda, ya saya belajarlah untuk ikut di sana. Tidak saja jangan sampai ke hal negatif. Oke, baik. Berarti kamu ingin merubah tingkah lakumu, kan begitu kan? Iya. Contoh, kamu bisa menempatkan dirimu ya kalau di sekolah gitu kan? Nah, bagus. Nah, Bapak apresiasi nih, bahwasanya kamu punya keinginan untuk berubah, kan begitu. Nah, karena kalau seandainya hal ini terus terjadi, bisa jadi
penghambat untuk perkembanganmu nanti, Roy. Ya, Tapi Pak, ya. kan apa juga teman-teman juga apa akhir-akhir ini kayak nggak senang lagi sama saya. Tinggal beberapa lagi orang yang apalah yang mau berteman, tapi yang banyaknya kalau diajak bicara pun nggak didengar. Terus gimana saya lagi di situ? Kalau kepercayaan mereka itu apa? Misalnya. Berarti akhir-akhir ini atau belakangan ini teman-temanmu sudah mulai menjauh begitulah ya, kira-kira ya. Oke, nah Bapak rasa kalau kamu bisa berubah sesuai dengan yang kamu katakan tadi dan bisa memperbaiki diri, Bapak rasa mungkin teman-temanmu juga pasti senang, tentunya senang bisa bermain denganmu, kan begitu, dengan Roy. Ya kan, apalagi contoh Roy kan jago nih main bola, ya kan. Nah mungkin teman-temanmu sekelas pasti mengajak Roy untuk ikut bermain bola ketika ada perlombaan atau pertandingan gitu, kan begitu. Nggak usah ditolak lagi ya Pak. Gimana? Nggak usah ditolak kalau mereka nawarin, biar percaya juga mereka sama kita. Nah boleh, tapi lebih tepatnya ya itu tergantung sama Roy sendiri. Kalau kira-kira kamu merasa diri kamu fit, ya kenapa enggak, kan begitu. Nah tapi kalau tidak ya tetap harus jaga kesehatan, kan begitu sih. Karena juga harus kerja lagi nih misalnya. Nah, Yang penting Pak, Iya. kalau apa, meskipun nggak bisa juga kita ya, kita bilang aja baik-baik ya kan. Nggak usah marah-marah kita lah. iya begitu. Alangkah lebih baik ketika kalau kamu sampaikan dengan cara yang baik, tidak dengan emosi gitu, atau tidak dengan ketus begitu. Contoh, ketika ada temanmu mengajarkan bola, ya kalau kamu lagi sibuk atau lagi capek atau gimana, ya coba berikan jawaban yang memang tidak membuat mereka ini sakit hati atau tersinggung. Contoh, iya, contohnya begini. Kalau mereka ajak, Roy, ayo main bola yuk. Terus kemudian kamu jawab begini, aku lagi capek loh. Duluan lah ya, kamu aja lah dulu sekali ini. Nanti atau besok kalau bisa aku ikut. Nah begitu kan lebih enak didengar kan? Nah begitu. Oke. Jadi mungkin kamu sudah menyadari juga, kamu sudah ada niat juga. Nah itu bisa kita simpulkan nih, ya kan, bahwasanya seperti yang kamu katakan tadi, permasalahan itu berawal dari pemikiran yang mungkin irasional begitu ya. Karena kalau Bapak rasa mengenai masalah kondisi fisik yang capek, namanya kita kan kerja kan ya pasti capek sih, gitu kan. Iya kan, tidak ada pekerjaan yang tidak melelahkan. Bahkan untuk belajar saja kita lelah, begitu kan, lelah tapi dalam pikiran gitu. Nah itu yang bisa kita ambil kesimpulan berarti kan begitu. Karena Roy juga bilang tadi pemikiran itu salah gitu. Nah kemudian tentu dengan tingkah laku seperti itu, pola pikir seperti itu ada konsekuensinya yang seperti Roy bilang juga tadi, yaitu dijauhi oleh teman-teman. Nah itu konsekuensinya, efeknya begitu, ya kan. Nah jadi aku rasa sesuai dengan apa yang Roy inginkan tadi,
Bapak sangat mendukung bahwasanya Roy itu ingin berubah, ingin memperbarui diri. Bapak sangat mendukung, ya. Oke, sejauh ini ada lagi yang mau ditanya Roy kira-kira? Ini sih Pak, paham. Paham ya? Oke, baik. Nah, kalau begitu kita simpulkan bersama-sama bahwasanya tadi ini berawal semua dari pemikiranmu yang salah, kita katakan seperti itu, ya kan? Nah, kemudian kamu punya niat nih untuk memperbaiki diri. Bapak apresiasi itu, Bapak akan dukung itu terus. Nah, sembari itu nanti Bapak akan tetap melakukan observasi agar Bapak bisa melihat perkembangan apa yang sudah terjadi sama kamu dari sebelum layanan kemarin. Bapak akan membandingkan dengan apa yang sudah Bapak berikan pada hari ini, bagaimana efeknya nanti, begitu ya. Nah, kira-kira untuk minggu depan, atau Bapak katakanlah beberapa minggu ini, bisa nggak Roy nanti kasih laporan sama Bapak Mengenai kegiatan saya, mengenai perkembangan apa nanti yang Roy rasakan, apa yang Roy pikirkan? Bisa nggak kira-kira? setelah konseling itu. Ya, betul, setelah konseling. Oke. Berarti minggu depan gitu ya. Oke, berarti sepakat kita juga ya. Oke, baik. Nah, kemudian mungkin tadi kita sudah simpulkan bersama, kita sudah temukan solusinya, dan Bapak harap kamu bisa memperbarui diri nanti dengan lebih baik lagi, ya. Amin. Kamu bisa terhindar dari pemikiran-pemikiran seperti itu lagi. Kamu benar-benar bisa lebih dewasa untuk menempatkan diri, gitu ya. Oke, baik. Nah, nanti Bapak akan kirimkan link untuk evaluasi melalui WA ya, bisa ya? Bisa. Supaya nanti ini link evaluasi hasilnya nanti ini tidak berpengaruh apa-apa terhadap layanan kita pada hari ini. Itu hanya sebagai bahan evaluasi bagi Bapak, buat Bapak supaya Bapak bisa tahu nih kira-kira apa kekurangan dari layanan yang Bapak berikan pada hari ini, dan kemudian Bapak bisa memperbaiki layanan yang akan Bapak berikan di kemudian hari, gitu ya. Tadi diisi dengan apa ya Pak? Sesuai yang kita alami lah. Iya, betul. Nanti silahkan kamu isi dengan berdasarkan pemahamanmu, dan juga berdasarkan apa yang sudah kamu rasakan saat ini dari hasil konseling pada hari ini, begitu ya. Iya Pak, ngerti. Oke, baik. Nah, kalau tadi kita sudah membuka dengan doa, maka juga kegiatan pada hari ini kita akan akhiri dengan doa, ya. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut ajaran agama kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Nah, terima kasih ya untuk waktunya hari ini. Sama Pak. Bapak Terima kasih juga Pak ya. Bapak ucapkan selamat sore. Sore Pak.